Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, salam pramuka. Kembali lagi bersama saya Riyandi Arya Putra dengan NPM 201302104 dalam tugas pendidikan kepramukaan. Di sini saya akan sedikit menceritakan atau menjelaskan mengenai apa itu pramuka, dan mungkin saya akan sedikit membahas lagi mengenai pendidikan kepramukaan. Sudah dijelaskan pada video saya sebelumnya bahwa Robert Baden-Powell merupakan bapak kepanduan dunia, dan pramuka ini sendiri sudah ada sejak tahun 1907. Dan untuk Bapak Pramuka Indonesia itu adalah Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Dan pada tanggal 14 Agustus itu ditetapkan sebagai Hari Pramuka Indonesia, Hari Pramuka Nasional. Pramuka adalah singkatan dari Praja Muda Karana, yang artinya orang muda yang suka berkarya. Pramuka merupakan sebuah organisasi atau gerakan kepanduan, atau bisa disebut dengan Boy Scout, yang menjadi wadah atau tempat dilakukannya proses pendidikan kepanduan di Indonesia. Jadi itulah pengertian pramuka. Dan terus pramuka tersendiri itu memiliki beberapa tingkatan, mulai dari siaga, itu usia 7 sampai 10 tahun, penggalang usia 11 sampai dengan 15 tahun, penegak usia 16 sampai dengan 20 tahun, dan pandega usia 21 sampai 25 tahun. Oke, baik, selanjutnya kita akan masuk di pengertian pramuka sendiri menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Bapak Djoko Mursito. Menurut Djoko Mursito, pengertian pramuka adalah proses pendidikan yang dilakukan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan yang menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, dan praktis, yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar dan metode kepramukaan yang bertujuan untuk membentuk watak peserta didik. Yang kedua, menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2014, pengertian pramuka adalah proses pendidikan yang menyenangkan bagi anak muda, di bawah tanggung jawab orang dewasa, yang dilakukan di luar lingkungan sekolah dan keluarga, dengan tujuan prinsip dasar dan metode pendidikan tertentu. Dan yang ketiga, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian pramuka adalah organisasi untuk generasi muda yang mendidik para anggotanya dengan berbagai jenis keterampilan, disiplin, kepercayaan pada diri sendiri, saling tolong-menolong, dan lain sebagainya. Gerakan Pramuka Indonesia adalah nama organisasi pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan di Indonesia. Kata pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti jiwa muda yang suka berkarya. Tapi sebelumnya, singkatan ini ditetapkan. Kata pramuka asalnya diambil oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dari kata Poromuko, yang berarti pasukan terdepan dalam perang. Selain dari tingkatan-tingkatan pramuka yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa pramuka ini memiliki kelompok anggota yang lain, yaitu pembina pramuka, andalan pramuka, korps pelatih pramuka, pamongsaka pramuka, staf kuartir, dan majelis pembimbing. Gerakan pramuka ini dipimpin oleh Ketua Kuartir Nasional. Oke, selanjutnya mari kita masuk ke pengertian pendidikan kepramukaan. Pendidikan kepramukaan adalah proses pendidikan yang melengkapi pendidikan di lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga, dalam bentuk kegiatan yang menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis, yang dilakukan di alam terbuka. Sasaran akhir dari pendidikan kepramukaan adalah terbentuknya kepribadian watak, akhlak mulia, dan memiliki kecakapan hidup. Istilah pendidikan kepramukaan, gerakan pramuka, dan pramuka sering digunakan secara rancu, sehingga dapat mengaburkan pengertian yang sebenarnya. Pendidikan kepramukaan merupakan nama dari kegiatan anggota gerakan pramuka. Gerakan pramuka adalah nama organisasi pendidikan dari pendidikan kepramukaan. Sedangkan pramuka sendiri merupakan anggota dari gerakan pramuka yang terdiri dari para anggota muda
atau peserta didik dan anggota dewasa sebagai pembina pramuka. Pendidikan kepramukaan sebagai proses pendidikan sepanjang hayat menggunakan cara-cara yang kreatif, rekreatif, dan edukatif dalam mencapai sasaran dan tujuan. Bentuk kegiatan pendidikan kepramukaan dikemas melalui kegiatan yang menarik, menyenangkan, penuh tantangan, serta sesuai dengan bakat dan minat peserta didik. Melalui kegiatan tersebut diharapkan kemantapan mental, fisik, pengetahuan, keterampilan, rasa sosial, spiritual, dan emosional peserta didik dapat berkembang secara baik serta terarah. Kegiatan pendidikan kepramukaan merupakan kegiatan yang bisa dibilang adalah kegiatan di alam terbuka atau outdoor yang mengandung dua nilai penting, yaitu nilai formal, yaitu nilai pendidikannya untuk pembentukan watak atau karakter building, dan nilai material, yaitu nilai kegunaannya secara praktis. Fungsi pendidikan kepramukaan itu salah satunya adalah permainan atau game yang menarik, menantang, dan mengandung unsur pendidikan, pengabdian bagi anggota dewasa, alat pembinaan dan pembangunan generasi muda. Sifat pendidikan kepramukaan sendiri yaitu yang pertama adalah terbuka, dapat didirikan di seluruh Indonesia dan diikuti oleh seluruh warga negara Indonesia tanpa membedakan suku, ras, dan agama. Yang kedua adalah universal, tidak terlepas dari idealisme, prinsip dasar, dan metode pendidikan kepramukaan sedunia. Yang ketiga, sukarela, artinya tidak ada unsur paksaan dan keharusan untuk menjadi anggota gerakan pramuka. Keempat, patuh dan taat terhadap semua peraturan serta perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang kelima yaitu bukan organisasi berkekuatan sosial politik dan bukan merupakan salah satu kekuatan organisasi sosial politik. Kegiatan pendidikan kepramukaan ini wajib memperhatikan 3 pilar pendidikan kepramukaan. Yang pertama yaitu modern, selalu mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua yaitu asas manfaat. Kegiatannya harus memperhatikan manfaat bagi peserta didik. Dan yang ketiga yaitu asas taat kode kehormatan untuk mengembangkan watak atau karakter peserta didik. Di dalam kegiatan pendidikan kepramukaan selalu terjalin 5 unsur terpadu, yaitu prinsip dasar pendidikan kepramukaan, yang kedua, metode kepramukaan, ketiga, kode kehormatan pramuka, keempat, moto gerakan pramuka, dan 5 kiasan dasar pendidikan kepramukaan. Dan di dalam pramuka sendiri itu ada yang dinamakan dengan Trisatya dan Dasa Dharma. Itu merupakan suatu kode etik yang harus dihafal, tidak hanya dihafal tetapi diamalkan, dikerjakan oleh seluruh anggota pendidikan kepramukaan. Dan berikut adalah salah satu contoh videonya mengenai Trisatya dan Dasa Dharma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, salam pramuka. Izin memperkenalkan diri. Nama Riyandi Arya Putra. Asal sekolah SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Program studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung. Saya akan membacakan Trisatya dan Dasa Dharma. Trisatya. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku kepada Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, dan mempersiapkan diri dalam membangun masyarakat, menepati Dasa Dharma. Dasa Dharma pramuka itu: 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Terima kasih. Salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain dengan berbagai permainan yang menarik dan ceria, Pramuka sendiri juga mengajarkan beberapa pelajaran, terutama untuk dapat hidup atau bertahan di alam terbuka. Ada materi mengajarkan mengenai survival,
atau bertahan hidup di tempat terbuka, di alam terbuka. Juga kita diajarkan beberapa cara atau metode atau cara untuk menggunakan tali, yaitu mengikat menggunakan simpul-simpul yang berbeda-beda dengan kegunaan yang berbeda-beda pula. Kemudian kita juga diajarkan untuk memahami sandi atau kode dari sesama untuk saling berkomunikasi di tempat-tempat tertentu. Bisa seperti sandi fluid, ada sandi Morse, ada sandi lain-lainnya. Dan juga untuk sandi sendiri kita juga bisa diajarkan untuk menggunakan simapur atau bendera pramuka. Nah, itu kita akan diajarkan untuk memberikan kode dengan bendera tersebut. Lagu-lagu pada pendidikan kepramukaan ini memiliki ciri khas yang identik daripada lagu lainnya. Karena pada lagu pendidikan kepramukaan ini umumnya lagu tersebut memiliki lirik dan nada yang menunjukkan bahwa pramuka itu anggota-anggotanya merupakan orang-orang yang ceria. Karena dari lagu itu bisa membuat kita seakan ingin bernyanyi bersama-sama dan sambil bernari, terutama apabila lagu tersebut dinyanyikan mengelilingi sebuah api unggun. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.